Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Mas Tafindana ya. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Kali ini kita akan berbagi tips untuk membuat perangkat atau alat untuk membuat bakso, karena kebetulan saat ini kita masih berada di bulan puasa dan menjelang Lebaran ya, Idul Fitri. Untuk itu banyak saya kira banyak sekali terutama yang ibu-ibu yang ingin membuat bakso. Nah ini barangkali nanti tip ini bisa bermanfaat ya. Baik, bahan yang kita gunakan langsung saja ya. Ini bahan yang kita gunakan adalah pipa paralon ya. Ini ukuran 3 dim ya, 3 dim. Ini ukurannya 3 dim ya. Mereknya terserah ya. Ini kita kebetulan pakai Rucika ya, agak tebel ya, dalamnya agak tebel. Ini diameternya 3 dim ya. Untuk panjang selera ya, ini masih panjang kurang lebih 60 cm ya, kurang lebih 60 cm. Namun yang kita butuhkan nanti paling tidak kita potong jadi dua. Panjangnya berarti sekitar 30 cm ya, sekitar 30 cm. Nah, selain itu kita harus mempersiapkan juga ada bur ya, untuk melubangi peralonnya ya, untuk melubangi peralon. Kemudian nanti ada sedikit amplas ya, amplas halus untuk menghaluskan lubang. Kemudian ada baut ya, baut kurang lebih dua ya, kurang lebih dua. Kemudian ada gergaji peralon atau gergaji besi ini yang kita manfaatkan nanti. Mungkin ada lagi spidol, kemudian cutter ya. Nah, kemudian tidak lupa papan ya, papan nanti yang kita gunakan untuk alas dan pendorongnya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita akan melubangi nanti lubang yang akan kita gunakan untuk keluarnya bakso ya, bahan bakso itu nanti ya. Namun sebelumnya kita akan kita buat dulu alasnya ya, ketinggian alasnya nanti seberapa, baru kita nanti buat lubangnya. Oke, kita simak selanjutnya gitu teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat alas dan penutup untuk mendorongnya dengan cara kita tempelkan pipa ke dalam papan yang akan kita gunakan. Kita beri tanda pakai spidol ini. Nah, nanti yang kita potong adalah yang di dalamnya ya. Oke, satu, kita buat dua ya, kita buat dua. Ya. Nah, sudah membentuk dua lingkaran seperti ini sebesar peralon, dan nanti yang kita potong adalah yang di dalamnya, biar nanti kita tinggal menghalus-haluskan biar bisa masuk ke dalam peralonnya. Oke, kita potong dulu pakai gergaji biar nanti hasilnya bagus ya. Nah, ini setelah kita potong ya, nah nanti kita tinggal merapikan. Kita bisa merapikan dengan cutter, kemudian nanti kita amplas ya, biar halus, biar masuk ke sini, ke dalam pipanya ya. Oke, kita rapikan dulu ya. Kita rapikan sesuai dengan coretan tadi ya, dengan tadi setelah kita rapikan ya, yang tadi pakai spidol ini sudah selesai, sudah habis, sudah tidak kelihatan warna spidolnya. Kita coba tempelkan di pipa. Nah, masih belum muat ya teman-teman ya, karena tadi yang kita ukur adalah pipa luar ya. Maka
untuk agar papan ini bisa masuk, kita beri tanda lagi. Bagaimana caranya? Kalau kita masukkan dari sini kan nggak mungkin. Nah, maka kita manfaatkan ujung spidol ini. Ujung spidol ini kira-kira hampir sama dengan tebalnya pipa. Nah, maka kita gunakan seperti ini teman-teman caranya. Perhatikan ya. Ini perhatikan caranya. Nah, ini kita tempelkan di sini. Kita tempelkan spidolnya. Kita tempelkan. Nah, kita putar. Nanti kelihatan. Ini kira-kira teman-teman. Ya. Nah. Nah, sudah kelihatan ya. Ini tanda sudah ada lingkarannya di tepi ya. Ini tadi kita gunakan ujung spidol karena ketebalan pipa hampir sama dengan ujung spidol ya. Maka kita gunakan ujung spidol ini. Nah, setelah itu kita rapikan lagi, kita potong, bisa pakai dengan cutter atau dengan apalah mungkin alat yang ada di teman-teman ya. Kita gunakan, nanti kita hilangkan yang warna merah semua ini. Yang warna merah kita hilangkan semua, atau yang kita tandai pakai spidol kita hilangkan semua, sehingga nanti pipa itu papan akan masuk ke dalam pipa ya. Nah, ini tadi saya kan buat dua. Ini yang satu sudah saya rapikan. Nah, sudah saya rapikan. Kita coba teman-teman yang satu ini ya, yang satu kita masukkan. Ini yang sudah kita rapikan tadi. Nah, masuk ya teman-teman ya. Nah, masuk seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Nah, begitu teman-teman ya. Kita rapikan yang satu lagi untuk yang sebelah sana ya. Nanti kita gunakan satu untuk alas dan satu untuk pendorongnya ya. Nanti cara kerjanya kita praktekkan kalau sudah jadi. Oke. Simak selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Setelah kita rapikan ya, maka sudah jadi. Ini ada dua, mana tadi yang satu? Oh ya, masih di dalam ya. Oke, masih di dalam sini teman-teman. Nah, ini kita sudah jadi dua ya, ada dua papan yang sudah kita lubangi agar bisa masuk ke dalam pipa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita rapikan lagi dengan amplas ya. Kita rapikan lagi dengan amplas biar apa? Biar nanti ketika masuk ke dalam pipanya itu tidak bergelombang ya, tidak bergelombang. Nah, ini kita manfaatkan pakai amplas biar halus, karena pipa itu kan halus dalamnya ya. Nanti kita amplas begini. Oke, kita amplas semuanya dua-duanya sehingga nanti bisa masuk ke dalam pipa dengan maksimal. Baik teman-teman, ini sudah jadi dua ya, ada dua sudah oke. Yang satu agak longgar ya, agak longgar, kita masukkan agak longgar karena nanti untuk sebagai pendorongnya. Kalau yang satu sepan, jadi agak kenceng ya, agak kenceng. Kenapa? Karena ini nanti untuk di bawahnya, untuk alas, biar nanti ketika ditekan itu bahan baksonya tidak keluar ya. Ini sudah bisa masuk, sudah sepan sekali ya, biar tidak ada celah sedikit ya. Kalau sedikit sih tidak masalah, tapi kalau terlalu besar nanti bisa-bisa bahan baksonya bisa keluar ya, kalau ketika didorong dari dalam. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita lubangi, kita kasih lubang, kita ukur dulu ini ketebalan papannya ya. Karena saya menggunakan papan triplek 3 mili ya, 3 mili. Nah, ini nanti kita ukur ketebalannya ya, kita ukur ketebalannya. Nah, nanti kita lubangi di atas papan ini ya, kita lubangi di atas papan ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian karena pipa ini tadi panjangnya 60 cm, akan kita jadikan dua saja. Kenapa? Biar tidak terlalu panjang, karena terlalu panjang nanti juga susah juga dorongnya ya. Nah, selain itu akan kita manfaatkan yang satu, kita buat lubang yang agak kecil ya. Kita buat lubang yang agak kecil biar apa, nanti baksonya misalkan mau membuat bakso yang kecil ya, nanti kita buat lubang yang kecil
Yang satunya, yang potongan yang kedua, kita buat lubang yang agak besar ya, biar nanti misalkan kita kepingin membuat bakso yang agak besar, kita gunakan yang satunya ya, begitu. Oke, kita potong dulu ya teman-teman, kita potong dulu. Nah ini teman-teman ya, pala sudah kita potong ya, jadi dua. Tadi yang panjang itu kita jadikan dua ya, hampir sama panjang ya, kita buat sama panjang. Ukuran kurang lebih 25-30 cm ya. Nah selanjutnya kita beri tanda ini, kita beri tanda ketebalan sekitar 3 mili ya, 3 mili kita tandai dengan spidol, kemudian nanti kita lubangi ya, kita lubangi. Kita beri tanda, kita lubangi, kemudian akan kita bur ya, kita bur. Nah di sini ini kira-kira teman-teman ya. Nah, kita lubangi karena ketebalnya segini, ketebalan papannya segini ya, maka kita press ya, kita press. Oke, kita lubangi dulu ya. Oke, kita lubangi dengan bur teman-teman ya. Setelah dari tanda tadi kita lubangi pakai bur ya. Nah ini sudah kita lubangi ya, pakai bur ya. Nanti kita tinggal ngamplas ya. Ini sudah halus karena kita pakai bur, tapi kita haluskan lagi ya, biar halus lagi. Dan papan tadi kita yang untuk alas kita coba masukkan ya. Nah, segini ya. Oke ya. Ini. Nah. Oke. Itu teman-teman. Ya. Kita lanjutkan membuat penutupnya ya, untuk agar bisa didorong ya, biar kita didorong. Oke. Baik teman-teman, setelah kita jadi ya, ada dua papan yang sudah kita potong. Sekarang kita masukkan ke dalam pipa yang sudah kita lubangin ini ya. Nah, kita bisa masukkan dari sini boleh, dari sebelah sini boleh ya. Oke, kita masukkan teman-teman, kita masukkan, kita press sampai ke rata dengan lubang ini ya. Kita gunakan pemukul juga ya. Sudah masuk ya, ini sudah rata dengan lubangnya, sudah rata dengan lubang ini ya. Kita buatkan yang paling atas itu rata dengan ini ya, dengan lubang ini. Oke. Kalau sudah, ini sudah siap ya. Kemudian kita buat pendorongnya. Nah, pendorongnya sudah saya siapkan papan kayu ini ya. Sudah kayu, terserah ya teman-teman mau gunakan pakai apa, terserah. Kalau saya ini gunakan, karena saya adanya kayu ini ya, kita gunakan manfaat pakai apa ya, bekas reng ya. Kita cuci yang bersih, kita haluskan ya, kita rapikan ini. Nah, nanti kita pasang seperti ini teman-teman ya. Jadi yang satu kita pasang untuk pendorongnya, yang satunya lagi nanti kita pasang untuk tutupnya, untuk mendorong ke bawahnya ya. Oke, sekarang kita paku dulu, kita rapikan, kita satukan ini menggunakan baut ya, baut yang sudah kita siapkan tadi. Oke ya, ini kita gunakan. Kita ganti dulu teman-teman, bur yang tadi kita gunakan untuk melubangi pipa, kita ganti dulu ya, kita ganti mata burnya ya, kita ganti untuk apa namanya, memasukkan bautnya ya. Oke teman-teman, kita satukan ini ya, kita kira-kira letakkan di tengah-tengah ya. Nah ini, setelah itu kita bisa pakai baut, bisa kita paku ya, paku aja teman-teman ya.
Oke, sudah ya. Ini yang pendorongnya. Kemudian yang ini kita kira-kira di tengah-tengah ya. Kita manfaatkan bornya. Ya. Ini. Ya. Kita bor, kita pasang bautnya. Kira-kira di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang penutupnya ya, untuk kita jadikan pendorong. Oke, sudah kuat, sudah terpasang semua. Nah, kita coba, kita masukkan. Nah, gini cara kerjanya ya. Mana? Nah, ini lubangnya ya. Oke, setelah ini kita coba untuk membuat baksonya. Oke. Baik, oke teman-teman, ini sudah jadi alatnya ya. Ini alat-alatnya sudah jadi. Kita akan gunakan untuk uji coba membuat bakso sungguhan ini ya. Alat apa bahannya sudah kita gunakan. Kalau teman-teman mau gunakan plastik untuk apa namanya alasnya juga bisa, biar kita masukkan ke dalam. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Misalkan ini mau dikasih selemek plastik seperti ini juga nggak apa-apa. Biar apa maksudnya? Biar nanti kalau nyucinya juga lebih mudah. Nyucinya lebih mudah, kita masukkan di sini ya. Oke ya. Kita coba. Yuk, masukkan baksonya. Bahan baksonya ini kita masukkan ya. Perlu sendok. Oke, satu lagi. Oke, kita coba dulu ya, udah di dalamnya ya. Nah, ini teman-teman, kita coba ya. Nah, sudah keluar. Kecepatan tergantung kita apa namanya memotongnya seberapa ya. Kalau misalkan mau cepat juga bisa. Ya. Semakin cepat, semakin dorongannya semakin kuat juga bisa ya. Begitu ya teman-teman. Kalau misalkan kurang besar ya kita agak perpanjang. Kalau misalkan ingin yang kecil-kecil lagi berarti kita nekannya jangan sampai terlalu panjang, kita langsung segera kita potong. Oke. Nah, enak kan? Kita coba lagi ya. Nih. Nah, kita masukkan dulu biar tidak nempel teman-teman ya. Nah, tadi agak lupa. Oke. Nah, kita masukkan. Mungkin ini 1 menit sudah bisa jadi banyak sekali ini ya, teman-teman. Oke, demikian apa namanya alat sederhana yang bisa kita gunakan, hanya memakai sisa pralon, tapi jangan pralon bekas ya teman-teman ya. Kita gunakan pralon yang masih baru. Sisa-sisa ini hanya kita butuh paling sekitar 25 atau 30 cm, tapi bisa kita gunakan untuk membuat alat membuat bakso ya. Oke, sekian, terima kasih. Baksonya sudah jadi, nanti bisa kita nikmati ketika sudah adzan maghrib. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.